Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mukarramun wal muhtaramun, hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini, di bulan Sya'ban, kita bisa berkumpul dalam acara kajian ilmu. Mudah-mudahan menambah keberkahan, kebaikan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikut yang senantiasa komitmen terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah di malam yang penuh berkah ini yang akan kita kaji, yang akan kita bahas di antara bab mengenai doa yang dianjurkan Rasul bagi orang yang dililit hutang atau dalam keadaan kesulitan yang terus bertubi-tubi, ya. Karena untuk zaman sekarang yang namanya hutang piutang hampir setiap orang, dari mulai tingkat pemerintahan, khususnya negara kita, negara Indonesia, hutangnya hampir 6.000 triliun, ya. Mungkin sekarang nambah lagi jadi 8.000 triliun. Jadi kalau dibagi-bagi ke setiap orang keluarga Indonesia itu terkena hutang piutang 13 juta per orang, ya. Jadi lamun cek Sunda mah katempuhan buntut maut, ya. Al mautu mu'allakun bidaini hatta yuqda anhu. Jadi kematian yang bergantung dengan hutang maka akan ditahan dulu sama Allah. Seharusnya dia masuk surga, akhirnya tidak jadi. Ditahan dulu sampai dia menyelesaikan hutang piutang. Dan doa yang khusus, ya. Maka ini mudah-mudahan saya pribadi penuh dengan hutang, wajah yang penuh dengan hutang. Ya, insyaallah mungkin bapak-bapak mah tidak ada hutang, insyaallah bersih. Ini ada doa-doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita terbebas ataupun diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang pertama, Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma qfini bihalalika an haramik, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizki yang halal dan dijauhkan dari rizki yang haram, ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini, dan cukupkanlah aku bifadlika dengan karuniamu amman siwa, ya, daripada yang lainnya, ya. Wa aghnini bifadlika amman siwa, wa aghnini bifadlika amman siwak, ya Allah, cukupkan aku dengan karunia-Mu, ya Allah, ya. Karena karunia Allah ini sangat luas, sangat banyak sekali, maka bagi Allah sangat mudah sekali, ya. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua,
Kalau tadi hadis riwayat Imam Tirmidzi wal Hakim. Hadis yang kedua, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan dengan kesulitan ataupun masalah hutang piutang. Yang kedua adalah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamnau minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Allahumma malikal mulki, ya Allah, Engkau yang memiliki kekuasaan, Engkau yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha, Engkau memberikan kerajaan itu, kekuasaan itu kepada orang yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Engkau cabut kekuasaan atau kerajaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan Engkau muliakan bagi orang yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Engkau hinakan bagi orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, seluruh kebaikan ada di tanganmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau terhadap segala sesuatu qadir, maha berkuasa. Ya. Ini ada di dalam surah Ali Imran yang suka dibaca di ma'thurat. Ya, ada di ma'thurat, biasanya di akhir ada doa ini. Cuma di sini ada tambahannya rahmanad dunya wal akhirah, kasih sayang Allah itu meliputi dunia dan akhirat. Wa rahimahuma tu'tihima, dan kasih sayangnya itu Allah berikan man tasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Wa tamnau minhuma, dan Allah tahan, ya, Allah tahan dari keduanya, man tasha, kepada orang yang dikehendaki. Irhamni, ya Allah, sayangilah aku, rahmatan dengan rahmatmu, tughnini, dan cukupkanlah aku, biha dengan rahmatmu itu, an rahmati man siwak, dari selain kasih sayangmu, ya Allah. Ya, ini Masya Allah doa yang luar biasa. Silahkan perbanyak doa ini, ya, supaya Allah berikan kekayaan, kekuasaan, karena bagi Allah mudah jamaah. Yang tadinya kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, bagi Allah mudah. Ya, bagi Allah mudah. Yang tadinya penghasilan triliunan, tiba-tiba penghasilan hanya 100.000, bagi Allah mudah. Yang tadinya 100.000 menjadi 1 miliar, bagi Allah mudah. Ya, seperti yang lagi viral di medsos, ya, yang miliaran karena judi, hasil judi. Dan miskinnya pun mendadak, kaya mendadak, miskin mendadak, ya, Masya Allah. Karena itulah dari hasil yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan adalah yang Allah ridhoi. Ya, ini hati-hati adik-adik semuanya. Biasanya ada permainan game yang di sana ada teknik ataupun sistemnya sistem maisir, yaitu judi, ya, judi online. Ya, sampai ada anak muda yang sampai habis jutaan, ya, sampai terkuras habis oleh temannya sendiri. Bahkan ada yang sampai ratusan juta. Ya, ini hati-hati dengan permainan-permainan yang ada di HP. Ini harus bertanya dulu kepada yang ahlinya, apakah ini baik atau tidak, ya, supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Jemaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta.
Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya, ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu, fala takilni ila nafsi, jangan kau timpakan kepada diriku ini tarfata ainin, meskipun sekejap mata. Ya, artinya segala permasalahan-permasalahan yang berat yang dihadapi di dalam kehidupan ini jangan ditimpakan pada diriku ini. Wa aslih li, dan perbaikilah aku, sya'ni kullah, segala urusanku semuanya, la ilaha illa anta. Ya, Masya Allah. Maka tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang diminta kecuali Engkau ya Allah. Dan doa yang paling masyhur juga, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dililitnya hutang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dililitnya hutang. Ya. Terus memohon sama Allah, karena di dalam doa Rasul, kalau Allah diminta terus setiap detik, setiap menit, Allah senang. Ya, jadi kalau kepada Allah mah harus minta terus. Dan harus banyak mintanya. Seperti kata Nabi, kalau minta surga, mintalah yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ya. Kalau minta rizki, mintalah rizki yang berlimpah. Makanya ada doanya khusus. Ya, ada doanya khusus seperti doa Nabi Sulaiman. Rabbighfirli, ya, Rabbighfirli ya Allah, ampunilah aku, wahabli, dan karuniakan, berikan kepadaku, mulkan, kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak ada yang dimiliki oleh seorang pun setelahku ini. Ya, Masya Allah, itu doa Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha pemberi, al-wahhab. Ya, silakan jamaah rahimakumullah. Karena saya pribadi lagi memohon terus kepada Allah supaya diberikan minimal 5 triliun, ya, supaya bisa membantu kepada yang susah, kesulitan. Karena kalau saya pribadi hanya ceramah-ceramah tanpa istilahnya actionnya, itu terkadang belum membekas di masyarakat untuk zaman sekarang ini. Harus seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu ceramah kasih langsung, karena uangnya banyak, ya, uangnya banyak, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak jamaah diberikan kekayaan yang berlimpah, dan sehingga bisa membantu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena pahalanya sangat besar sekali, ya, Insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara doa Rasulullah SAW ketika menghadap kesulitan adalah doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Nabi Yunus alaihissalam dipenjara di perut ikan paus di dasar lautan. Kalau secara logika udah meninggal, tapi karena semuanya adalah kekuasaan Allah, ikan paus milik Allah, lautan milik Allah, semuanya milik Allah. Ya, kalaulah Nabi Yunus alaihissalam tidak merintih, Nabi Yunus tidak memohon kepada Allah atas kelemahannya, atas kekurangannya, pasti Nabi Yunus alaihissalam akan tinggal selamanya di ikan paus tersebut. Ya, begitu juga ketika kita lagi dihadapkan dengan permasalahan berat, silahkan mintalah sama Allah, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Dengan penuh keyakinan, insyaallah Allah akan membukakan pintu jalannya, ya, solusi-solusinya. Insyaallah pasti semuanya ada. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ya, semuanya ada jalannya. Ya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, mencukupkan segala urusannya hanya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya dalam urusan-urusannya, mencukupinya dalam rizkinya insyaallah. Ya, itu saja mungkin beberapa doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam kitab doa, ya, baik di dalam kitab Riyadhus Shalihin ataupun di dalam kitab Al-Adhkar ataupun kitab yang lain. Ya, mudah-mudahan doa ini bisa dihafal. Ya, kalau tidak mampu silakan bisa dilihat di surah Al-Imran ataupun doa Nabi Yunus alaihissalam, ada juga di hadis yang lain ataupun di surah Nuh. Perbanyaklah istighfar, Rasulullah 100 istighfar untuk membuka segala permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, istighfar pagi sore, ya, senantiasa istighfar kepada Allah ataupun setiap kondisi, setiap keadaan. Cukup ya, istighfar itu mudah. Astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi macamnya banyak. Ya, yang paling afdal itu adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, di dalam doa ma'tsurat pagi petang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan doa ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan jamaah yang hadir di majelis ini yang ada kesulitan-kesulitan Allah mudahkan, yang ada permasalahan berat Allah ringankan, semuanya Allah ringankan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.